kita akan mengupas tentang sebuah cincin ajaib yang konon memiliki kemampuan untuk menundukkan bangsa jin, manusia, dan hewan, bahkan angin. Disebutkan pula bahwa para setan berusaha untuk bisa mendapatkannya. Kemampuannya yang luar biasa sangat mengagumkan. Keajaiban tentang cincin ini disertai dengan sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana cincin itu dicuri hingga akhirnya dapat kembali kepada pemiliknya. Bentuknya tidak diketahui dan faktanya masih menjadi misteri. Disebutkan bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, terukir di atasnya. Cincin tersebut hingga kini belum ditemukan, tetapi banyak legenda tentangnya yang tetap menjadi misteri hingga hari ini. Cincin ini adalah cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah sang Nabi dipenuhi dengan rincian hal-hal yang menjadi perdebatan semua orang. Dimulai dengan kuil Nabi Sulaiman yang diklaim berdiri di atas Masjidil Aqsa, hingga cincin ajaibnya yang akan kita kupas dalam video kali ini, untuk menggali fakta di balik legenda ini, dan menguak kebenaran riwayat-riwayat yang telah diwariskan antar generasi tentangnya. Secara singkat, kita akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Apakah cincin Nabi Sulaiman alaihissalam itu benar-benar ada? Sifat alami manusia menyukai kisah serta mitos yang unik dan menarik, yang kemudian akan tersebar dengan sangat mudah tanpa memperhatikan kebenaran atau bahkan sumbernya. Semua hal tersebut bisa saja awalnya bersumber dari kutipan sebuah naskah manuskrip, potongan ucapan seseorang, atau bahkan bisa jadi bersumber dari potongan singkat teks agama yang multitafsir, dan kemudian dijabarkan sesuai dengan pemahaman pembacanya. Cerita tersebut akan dibumbui dengan tambahan-tambahan daripada penukilnya, hingga akhirnya terciptalah sebuah lahan subur untuk tumbuhnya dongeng dan mitos, yang kemudian kisah-kisah tersebut dianggap sebagai kenyataan di benak banyak orang, karena sangat seringnya mereka mendengar tentangnya dan bersumber dari banyak mulut orang yang menyampaikannya. Hal tersebut persis sebagaimana yang terjadi dengan kisah-kisah yang bahkan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu hingga hari ini tentang cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Karenanya, pada video kali ini kita akan berbicara tentang hal tersebut. Apakah yang dimaksud dengan cincin Nabi Sulaiman tersebut? Bagaimanakah bentuknya? Serta apa saja kemampuan ajaib yang dimiliki oleh cincin itu? Orang-orang pertama yang menyebutkan tentang cincin Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang-orang Yahudi. Kisah tentang cincin tersebut disebutkan dalam kitab mereka, Talmud, serta diwariskan dari generasi ke generasi, yang kemudian dibumbui dengan tambahan-tambahan berupa rincian penjelasan cincin itu, mulai dari yang unik hingga hal yang aneh dan menarik perhatian. Kita akan mulai bercerita tentang cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, yang bersumber dari riwayat Israiliyat yang merupakan kisah dari orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita akan membandingkannya dengan fakta yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, serta pandangan para ulama mengenai hal tersebut. Cincin Nabi Sulaiman, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, merupakan sebuah cincin ajaib yang memiliki banyak kemampuan luar biasa. Allah SWT menganugerahkan cincin tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam guna untuk menundukkan bangsa jin dan setan, serta untuk berkomunikasi dengan bangsa binatang, hingga untuk menundukkan angin. Bukan hanya itu saja, disebutkan pula bahwa cincin tersebut memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ditambah lagi bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, terukir dalam cincin itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nama tersebut masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Seberapa jauhkah kebenaran klaim tentang fakta cincin Nabi Sulaiman tersebut? An-Nuwairi menyebutkan sebuah kisah dalam kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab, bahwasanya dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam suatu hari melakukan perjalanan menuju ke arah selatan untuk berperang, dan salah satu rute perjalanan tersebut adalah melewati lembah semut, yang mana pasukan semut yang ada jumlahnya lebih dari 100.000 kelompok.
Bangsa semut tersebut saking banyaknya sehingga terlihat seperti awan yang menutupi tanah. Nabi Sulaiman kemudian berkata, "Aku melihat sebuah awan di atas bumi, tapi aku tidak mengetahui awan apakah itu." Maka angin pun mengirimkan suara seekor semut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Ketika pasukan Nabi Sulaiman hampir sampai di lembah tersebut, bangkitlah seekor semut yang menyampaikan peringatan kepada seluruh penghuni kerajaan semut itu, yang mana dia memperingatkan seluruh bangsa semut agar masuk ke rumah-rumah mereka karena khawatir akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman tanpa mereka sadari. Nabi Sulaiman pun kemudian berhenti bersama pasukan beliau. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apakah gerangan kumpulan hitam di depan kita tersebut? Mereka adalah sebuah umat yang disebut sebagai semut." Nabi Sulaiman pun kemudian memberitahukan kepada mereka tentang perkataan seekor semut yang beliau dengar. Kemudian beliau pun bersujud bersama pasukan beliau karena merasa bersyukur kepada Allah SWT. Bangsa semut tersebut kemudian masuk ke dalam kediaman mereka secara berbondong-bondong. Sementara seekor semut terus berteriak, "Cepatlah, cepat, sebelum pasukan berkuda akan menimpa kalian." Apa yang kemudian terjadi? Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berteriak memanggil semut tersebut dan menunjukkan cincin beliau. Semut itu pun datang dan bersujud di hadapan beliau seraya berkata, "Wahai Nabiullah, aku tidak pernah bersujud sebelummu kecuali di hadapan pendahulumu, yaitu Nabi Ibrahim. Sekarang aku berada di hadapanmu, siap untuk menerima perintah apapun yang kau limpahkan kepadaku." Tentu saja, kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dengan bangsa semut serta kemampuan beliau untuk memahami bahasa mereka merupakan sebuah fakta, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Akan tetapi, anggapan bahwa kemampuan tersebut bergantung pada cincin yang beliau gunakan merupakan riwayat yang tidak bisa diperiksa kebenarannya, karena tidak didasarkan pada sumber yang valid. Selanjutnya, tidak seorang pun yang tahu bentuk cincin tersebut dengan pasti. Tetapi ada banyak keterangan, terutama dari bangsa Yahudi, yang menyebutkan tentang gambaran cincin itu. Sebuah cincin yang diukir dengan gambar bintang segi 6, dikenal dengan nama bintang David, yang kemudian pada akhirnya menjadi lambang bagi Zionis Yahudi. Selanjutnya adalah teka-teki yang terbesar kita. Di manakah cincin itu saat ini? Kenyataannya, cincin tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Cincin itu masih hilang, karena beberapa sebab yang juga diperdebatkan. Sebagian kalangan menganggap bahwa cincin itu tidak ditemukan karena memang cincin tersebut tidak pernah ada, dan cerita-cerita tentangnya hanyalah sebuah dongeng belaka. Sementara sebagian yang lain menganggap bahwa cincin itu belum dan tidak akan ditemukan karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Nabi Sulaiman, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, telah meminta kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Orang-orang yang berkeyakinan bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam bersumber dari cincin ini menganggap bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tidak akan pernah ditemukan karena orang yang memegang cincin itu akan memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sekarang kita akan sampai pada kisah terpenting, kisah paling rinci yang menceritakan tentang cincin itu dan kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam Talmud bahwa Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang terukir di atasnya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang dengan pengaruhnya seluruh umat manusia, jin, setan, dan hewan dari segala jenisnya tunduk kepada beliau. Beliau kemudian memanfaatkan mereka untuk dirinya sendiri dan memperkuat kerajaannya dengan cincin tersebut, hingga akhirnya beliau pun lalai dengan keagungan kerajaannya dan beliau pun menjadi sombong. Hal inilah yang menjadikan Tuhan marah, hingga kemudian salah satu pemuka jin terbesar yang bernama Ahmudis mencuri cincinnya dan menampakkan dirinya dalam wujud beliau dan duduk di atas tahta beliau.
Setelah itu, Raja Sulaiman pun lari dari istananya. Dan saat dia menangkap ikan, dia menemukan cincin tersebut di perutnya. Dan dalam sekejap mata, beliau kembali lagi ke Yerusalem, membunuh jin itu, dan kemudian naik tahta lagi. Inilah cerita yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi secara singkatnya. Apakah kisah tersebut benar? Hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya saja, banyak dari ulama yang menolak kisah tersebut, karena hal tersebut merendahkan kedudukan salah satu utusan Allah, terlebih kepada salah satu Rasul Allah yang bijak, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah tersebut bukanlah hal yang aneh untuk diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka terbiasa untuk merendahkan nabi-nabinya, menyakiti mereka, bahkan sampai ada nabi-nabi yang mereka bunuh juga. Sebelum kita membahas bagaimana pandangan para ulama dan para ahli tafsir berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran, perhatikan mitos yang tersebar berkenaan dengan cincin yang disebut-sebut sebagai cincin ajaib tersebut. Sebagian besar mitos tersebut berasal dari riwayat-riwayat orang Yahudi, yang mana mereka memang banyak meriwayatkan kisah tentang hal itu. Ada beberapa dari kisah itu yang dianggap dan disebutkan sebagai tafsiran beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya adalah riwayat yang disebutkan sebagai tafsiran dari surat Shad, di mana Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan satu jasad tergeletak di atas kursinya. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Beberapa tafsiran tentang ayat ini berasal dari kisah-kisah Israiliyat, yang sebagaimana kita ketahui, bisa saja benar ataupun salah, karena ahli kitab telah banyak menyelewengkan isi kitab-kitab mereka. Tafsiran yang pertama menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pada suatu hari berada dalam kondisi yang sangat lemah. Beliau dalam kondisi sakit, sehingga beliau tidak mampu untuk melakukan perbuatan apapun. Hingga seolah-olah beliau diibaratkan sebagai sebuah jasad yang tergeletak di atas kursi singgasananya. Hingga akhirnya beliau pun meminta kepada Allah SWT untuk diberikan kekuasaan yang tidak akan diperoleh oleh siapapun setelahnya. Maka Allah SWT kemudian memberikan kepada beliau kemampuan untuk menaklukkan jin, manusia, dan angin, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang. Tafsiran yang kedua, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk menggilir istri-istri beliau agar beliau mendapatkan seorang anak dari tiap istri-istri tersebut. Tetapi beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah, yang pada akhirnya hanya seorang istri yang hamil dan melahirkan seorang anak, dan bayi tersebut hanya berwujud setengah badan. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kisah inilah yang selayaknya dijadikan sebagai penjelas ayat tersebut. Tafsiran ketiga, dan yang memuat banyak tambahan rincian serta detail kisah yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Garis besar kisah ini diriwayatkan dari beberapa ulama salaf, serta dipilih oleh mayoritas ahli tafsir. Tetapi rincian yang terdapat di dalamnya perlu kita pertanyakan kebenarannya. Detailnya sebagai berikut. Ada salah satu jin yang berhasil mengelabui Nabi Sulaiman, sehingga dia berhasil untuk merebut kerajaan dari Nabi Sulaiman. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Seperti yang disebutkan dalam riwayat yang tersebar, Nabi Sulaiman alaihissalam melepaskan cincin ajaibnya dan kemudian memberikannya kepada salah satu istrinya. Maka kemudian ada salah satu jin yang bernama Sokhar yang mengambil kesempatan itu. Dia pun menyerupakan dirinya dalam wujud Nabi Sulaiman, kemudian pergi ke istri Nabi Sulaiman dan meminta cincin itu darinya. Apakah istrinya kemudian memberikannya? Ya, karena secara sederhana, dia tidak pernah menyangka bahwa yang meminta cincin tersebut bukanlah Nabi Sulaiman. Kita bertanya-tanya, apakah Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil merebut kembali cincin itu darinya? Jawabannya tidak. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendatangi istrinya untuk meminta cincin itu, beliau tidak dikenali oleh istri beliau. Maka kemudian istrinya itu mengusir Nabi Sulaiman dari istana. Kelanjutan kisah tersebut menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman setelah keluar dari istana, beliau bekerja sebagai seorang nelayan dan beliau tidak dikenali oleh siapapun. Setiap harinya beliau diberikan upah sebanyak 2 ekor ikan. Dan dalam riwayat lain,
disebutkan bahwa beliau hanya diberikan seekor ikan saja. Hal tersebut berlangsung kira-kira selama 40 hari. Hingga pada suatu hari, beliau menemukan cincin ajaibnya berada dalam salah satu perut ikan yang beliau tangkap. Bagaimanakah cincin tersebut bisa sampai ke perut ikan, padahal sebelumnya berada di tangan jin yang mengambilnya? Simak kisah ini. Selama Nabi Sulaiman alaihissalam berada di luar istana, yang mana beliau bekerja sebagai seorang nelayan, gerak-gerik jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman tersebut sangatlah mencurigakan. Salah satu menteri Nabi Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhia pun meragukannya sebagai Nabi Sulaiman seiring berjalannya waktu. Dia kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di istana tersebut, apakah mereka melihat sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik Nabi Sulaiman dan perilakunya. Semuanya mengiyakan pertanyaan itu. Sang menteri kemudian memutuskan untuk bertanya kepada istri-istri Nabi Sulaiman. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa istri-istri beliau menyebutkan kepada sang menteri bahwa perilaku dan akhlaknya tidak menyerupai perilaku Nabi Sulaiman sama sekali. Maka menteri tersebut kemudian mengejar jin yang ternyata telah melarikan diri ketika kedoknya terbongkar. Dan ketika dia kabur itulah cincin itu jatuh dari jarinya ke dalam lautan. Kemudian ada seekor ikan yang menelannya. Ya, itu adalah ikan yang pada akhirnya sampai di tangan Nabi Sulaiman seperti yang disebutkan dalam kisah itu. Setelah 40 hari beliau bekerja sebagai seorang nelayan. Tapi, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam bisa kehilangan cincin tersebut selama 40 hari? Ada sebuah kisah lain yang menjelaskan tentang kejadian itu. Kisah tersebut menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pada suatu hari sedang memimpin pasukannya yang jumlahnya mencapai 1 juta tentara dan menaklukkan sebuah kota di pesisir yang dikenal dengan nama Saidun atau Saida yang terletak di selatan Lebanon pada saat ini. Nabi Sulaiman kemudian menikahi putri Raja Saidun yang disebutkan bahwa dia bernama Jarodah, yang mana dia adalah seorang yang cantik jelita. Kelanjutan kisah tersebut adalah Nabi Sulaiman kemudian kembali ke kerajaannya bersama dengan istri barunya tersebut, yang mana istrinya masih dirundung kesedihan dan keputusasaan. Nabi Sulaiman tidak mengabaikan kesedihan istrinya itu. Beliau pun bertanya kepada istrinya, alasan kenapa dia bersedih, padahal dia tinggal di sebuah istana megah yang tidak ada duanya. Istrinya itu pun menjawab bahwa dia merasa rindu dengan ayahnya, dan dia pun meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk dibuatkan sebuah patung guna mengingatkannya kepada ayahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia meminta untuk dibuatkan sebuah lukisan. Apakah Nabi Sulaiman mengizinkan hal tersebut? Riwayat-riwayat itu menyebutkan bahwa beliau mengizinkannya. Dan disinilah poin cerita itu. Di hadapan Nabi Sulaiman, Jarodah menampakkan bahwa dia beriman kepada Allah. Tetapi di belakang Nabi Sulaiman, tanpa sepengetahuan beliau, dia mengumpulkan para budak dan pelayannya untuk menyembah patung atau lukisan tersebut dan sujud kepadanya. Apakah berita tersebut sampai kepada Nabi Sulaiman? Ya. Bagaimanakah Nabi Sulaiman bisa mengetahui berita itu? Melalui menterinya. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa menterinya, Asif bin Barkhia, pada suatu hari menceritakan dalam sebuah majelis tentang kisah para nabi dan kebaikan-kebaikan mereka dari masa kecil hingga mereka dewasa. Ketika dia menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman, dia tidak menceritakan tentang Nabi Sulaiman ketika dewasa, tetapi hanya bercerita tentang Nabi Sulaiman ketika masih kecil. Hal itu pun menarik perhatian Nabi Sulaiman, yang kemudian bertanya-tanya tentang sebabnya. Jawabannya sangat mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa karena di dalam rumahnya ada berhala yang disembah, padahal beliau adalah seorang nabi yang menyeru kepada tauhid. Setelah itu Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Jarodah, istrinya, adalah penyembah berhala, yang mana dia mengaku bahwa patung tersebut dibuat untuk mengingatkannya kepada ayahnya sejak 40 hari yang lalu. Maka Nabi Sulaiman pun marah dan menghancurkan patung tersebut. Karena alasan inilah Nabi Sulaiman terusir dari istananya, serta kehilangan cincin dan kekuasaannya selama 40 hari sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut. Kisah ini belum selesai. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berniat untuk meminta ampun kepada Allah SWT dengan tidak bosan-bosannya. Di sini ada sebuah mitos lain yang beredar berkenaan dengan pakaian yang beliau kenakan pada masa tersebut. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam meminta untuk memakai pakaian yang paling suci. Maka beberapa orang wanita yang masih perawan membuatkan sebuah pakaian yang sesuai dengan permintaan beliau. Dan karena pakaian tersebut dibuat oleh para wanita yang masih perawan, maka pakaian tersebut dianggap sebagai pakaian yang paling suci. Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa beribadah kepada Allah SWT agar dosanya diampuni dan dia kembali mendapatkan rahmat Allah.
Hingga akhirnya datanglah hari di mana Nabi Sulaiman melepaskan cincinnya untuk masuk ke toilet, dan kemudian beliau pun menyerahkan kepada istrinya, yang mana beliau sangat mempercayai istrinya tersebut. Dan dari sinilah kejadian yang kita kisahkan bermula, yaitu berhasilnya jin untuk mencuri cincin Nabi Sulaiman itu setelah dia menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Kira-kira apakah yang terjadi terhadap jin yang mencuri cincin Nabi Sulaiman tersebut setelah beliau kembali mendapatkan kekuasaannya? Disebutkan bahwa setelah Nabi Sulaiman kembali ke istananya, beliau memerintahkan untuk mencari jin itu. Hanya saja pencarian itu tidak berhasil untuk menemukan jin yang dicari-cari tersebut. Kisah ini belum berakhir. Pada suatu hari, jin tersebut terlelap ketiduran. Maka dia pun ditangkap oleh pasukan Nabi Sulaiman dan diikat dengan timah. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan untuk membuat sebuah peti dari marmer agar jin tersebut dimasukkan ke dalamnya. Kemudian peti tersebut ditutup menggunakan tembaga dan kemudian dilemparkan ke lautan untuk selama-lamanya. Para ulama menganggap bahwa kisah-kisah ini sama sekali tidaklah benar karena beberapa hal. Yang pertama, karena setan tidak bisa menyerupakan diri dalam wujud para nabi ataupun dalam bentuk mereka. Sebab yang kedua, dan yang terpenting menurut mereka, adalah bahwasanya Allah SWT tidak mungkin mengurung kekuasaan yang sangat luar biasa sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tersebut di dalam sebuah cincin. Atau dengan kata lain, Allah SWT tidak membutuhkan untuk memberikan hal-hal bersifat materi seperti cincin itu dalam rangka memberikan kekuasaan dan kerajaan bagi beliau. Dasar dari hal itu adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Allah SWT berfirman, فَسَخَّرْنَا لَهُ. Kemudian kami tundukkan kepadanya. Di sini Allah SWT tidak menyebutkan bahwa dia menundukkan kepada cincin itu, tetapi dia menundukkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi, dari manakah datangnya keyakinan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin yang mempunyai kemampuan ajaib itu? Tentu saja dari orang-orang Yahudi. Dan hal itu merupakan salah satu kedustaan mereka. Mereka tidak segan-segan untuk berdusta atas nama Nabi mereka. Tetapi sebagian sekte dari mereka tidak meyakini kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi mereka menganggap bahwa beliau adalah seorang raja dan penyihir. Mungkin saja mereka berniat untuk membuat cerita bohong tersebut dalam rangka untuk mempopulerkan ilmu sihir kepada orang-orang, agar mereka mengira bahwa melakukan perbuatan sihir bukanlah hal yang dilarang. Bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman tersebut didapatkan melalui ilmu sihir. Imam An-Nasafi berkata dalam kitab tafsirnya, hal-hal yang diriwayatkan berkenaan cerita tentang cincin dan jin serta penyembahan berhala di dalam istana Nabi Sulaiman, semua itu adalah bagian dari kedustaan orang-orang Yahudi. As-Sabuni juga berkata, bagaimanapun semua yang disebutkan berkenaan dengan kisah cincin Nabi Sulaiman itu adalah batil dan kedustaan semata. Apakah dalam referensi agama Islam juga disebutkan hal yang berkenaan dengan cincin Nabi Sulaiman tersebut? Ya, dalam sebuah hadis tentang keluarnya dabah di akhir zaman yang akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Kedua benda tersebut digunakan untuk menandai orang kafir dan orang yang beriman. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai landasan dalam beragama. Seandainya pun hadis tersebut sahih, dalam hadis tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa cincin itu memiliki kemampuan dalam mengendalikan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis yang menyebutkan tentang cincin Nabi Sulaiman ini. Tetapi bahkan hadis-hadis tersebut adalah hadis palsu yang lebih tidak bisa lagi untuk dijadikan pegangan. Jadi, inilah secara singkat semua hal yang disebutkan berkenaan dengan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian besar kisah dan riwayat ini termasuk dalam kategori mitos. Hanya saja, dongeng tersebut memang populer di kalangan masyarakat. Hal-hal yang misterius dan tidak masuk akal banyak menarik minat manusia, serta mendorong mereka agar mencoba mencari penjelasannya, meskipun dengan membuat teori-teori yang tidak bertanggung jawab. Meskipun semua hal yang telah kita bahas ini, tetap saja, teka-teki tentang cincin Nabi Sulaiman ini akan selalu ada, dan semua orang dari setiap generasi akan selalu bertanya-tanya, apakah cincin itu benar-benar ada, ataukah hanya hayalan saja? Jadi, inilah teka-teki lain berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kepastiannya hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.